Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya, di pertemuan kali ini, di video kali ini, kita akan membahas terkait dengan siapa saja yang bisa melihat jin. Ya, jadi siapa saja yang bisa melihat jin. Karena Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 27, ya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, ya, dan pengikutnya dapat melihat kamu. Maksudnya dia di sini adalah jin, ya. Jadi jin itu bisa melihat kamu dari suatu tempat yang tidak kamu bisa melihat mereka. Nah, jadi dalam hadis ini teman-teman semuanya jelas sekali bahwa setan itu, jin itu bisa melihat manusia, ya. Tapi kamu tidak bisa melihat mereka dan manusia tidak bisa melihat jin. Nah, ini kan pertanyaan ya. Loh, kok ada orang yang bisa melihat jin katanya. Nah, ini yang perlu kita bahas di video kali ini, insya Allah, ya. Jadi yang pertama, teman-teman semuanya, yang bisa melihat jin itu, ya, adalah para nabi. Para nabi itu bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, ya, dalam bentuk aslinya dengan matanya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kalau bukan nabi ya nggak bisa, ya, dari penjelasan kitab ini, ya. Di sini disebutkan dalam hadis, ya, riwayat Ibnu Huzaimah, ya, bahwa sesungguhnya musuh Allah itu iblis datang membawa obor api untuk diletakkan di wajahku. Aku lantas berkata, aku berlindung kepada Allah dari engkau 3 kali. Lalu aku berkata lagi, aku melaknat engkau dengan laknat yang sempurna. Tapi tidak pergi sampai 3 kali. Lalu aku menangkapnya, demi Allah seandainya bukan karena saudaraku Sulaiman, niscaya iblis akan terikat sampai pagi dan akan menjadi mainan anak-anak di kota Madinah. Nah, ini Nabi Rasulullah bertemu dengan setan, ya, dengan jin dalam wujud aslinya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa melihat jin adalah para tukang sihir, ya. Mereka melihat jin dalam bentuk asli penciptaannya. Mereka bisa melihat jin yang ada dalam tubuh orang-orang yang sedang kerasukan jin atau jin yang sedang berkeliaran. Mereka melihat jin-jin ini bukan karena mata kepala sendiri, tapi karena mereka melihat dengan cara mukasyafah, ya, melalui bantuan-bantuan temannya dari jin yang bertempat tinggal di mata mereka. Jadi tukang sihir itu bisa melihat jin, ya. Kenapa? Karena dia punya, ya, bukan punya, mereka memakai fasilitas dari jin tersebut. Jadi mereka itu pakai khodam, ya, ada jin yang mendampingi dia sehingga dia bisa melihat jin. Jadi orang yang bisa melihat jin itu berarti dia ketempelan jin, ya, termasuk para tukang sihir. Mereka minta bantuan dari bangsa jin. Nah, seperti itu. Yang ketiga, ya, orang yang bisa melihat jin itu adalah orang-orang yang tersihir, ya, dan binatang, ya. Jadi ada kalanya orang yang tersihir itu, Bapak Ibu semuanya, ya, teman-teman semuanya, itu bisa melihat jin. Karena apa? Karena ketika orang tersihir, dia itu akan dipasangin jin, gitu. Jadi dikirim jin oleh orang lain kepada dirinya, sehingga dalam dirinya ada setan, gitu, ada jinnya, gitu. Nah, seperti itu. Terutama sihir-sihir yang buhulnya masuk ke dalam tubuh dan kuat, dimakan, diminum atau dihirup, ya. Jadi orang tersihir itu ada potensi dia juga melihat jin, ya. Selanjutnya keledai dan anjing ini juga bisa melihat jin, ya kan, dalam bentuk aslinya. Dalam hadis disebutkan
Ya, apabila kalian mendengar gangguan anjing, gonggongan anjing dan ringkikan keledai pada malam hari, maka mintalah perlindungan atau membaca ta'awudz kepada Allah karena mereka melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Nah, itu hadisnya jelas. Ya, jadi yang keempat adalah keledai. Yang kelima adalah melihat jin dalam mimpi. Ya, dalam keadaan tidur mimpi, jin bisa terlihat baik dalam bentuk aslinya maupun dalam keadaan berubah bentuknya. Nah, jadi kita bisa melihat jin itu teman-teman semuanya. Jadi ada 5 peluang, 5 potensi. Yang pertama yang bisa melihat jin adalah para nabi. Yang kedua adalah para tukang sihir. Yang ketiga adalah orang-orang yang kena sihir atau orang-orang gangguan jin. Yang keempat adalah keledai dan anjing. Dan kelima adalah kita bisa melihat jin itu dalam kondisi sedang bermimpi. Nah, ketika orang bisa melihat jin dalam keadaan terjaga, kesimpulannya adalah berarti orang itu memakai bantuan jin, atau mereka itu bekerja sama dengan jin, atau mereka itu memakai fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh jin tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, jadi begitu ya. Jadi insya Allah tidak ada orang yang bisa melihat jin kecuali dia bekerja sama dengan jin itu sendiri. Barakallahu fiik. Siapapun itu, ya, termasuk mohon maaf seperti para ustadz, para kiai, atau siapapun itu ya yang mengklaim dia bisa melihat jin. Oh, dalam diri ibu ada begini, di belakangnya ada yang ngikutin. Meskipun dia ustadz, meskipun dia kiai atau habib atau siapapun, dan dia mengklaim seperti itu, artinya ya berarti orang tersebut ya ada jinnya. Nah, seperti itu ya. Ingat, hukum awalnya adalah mereka ya bangsa jin itu dan pasukan-pasukannya, turun-turunannya itu bisa melihat jin, tapi kita tidak bisa melihat. Manusia nggak bisa. Ada jin bisa melihat manusia, manusia nggak bisa melihat jin. Ketika ada manusia yang bisa melihat jin, artinya manusia ini ada jinnya. Entah itu jin itu dikirim orang lain, atau jin itu dari leluhurnya, atau mungkin jin itu dia undang sendiri, dan lain-lain. Seperti itu kira-kira ya. Oke, insya Allah ini yang bisa saya sampaikan di video ini. Ya, semoga bermanfaat ya dan tidak menjadi miskomunikasi lagi. Begitu ya teman-teman semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.